Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kue kacang jadul rasa sultan guys, ada yang suka nggak nih? Yang ini mantap banget untuk camilan di rumah ataupun untuk isian toples lebaran. Well guys, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan di blender seperti ini. Untuk tingkat kelembutannya itu sesuai selera ya. Bisa dibuat halus seperti ini atau cukup dicacah agak kasar seperti ini juga boleh. Oke, masukkan 300 ml minyak goreng, dan ini saya menggunakan minyak goreng kelapa agar hasilnya itu semakin mantap dan nendang. By the way, untuk cara membuat minyak goreng kelapa ini, resep lengkapnya itu sudah pernah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Tambahkan juga setengah sendok teh vanila bubuk, opsional, lalu setengah sendok teh garam halus, 150 sampai dengan 200 gram gula halus sesuai selera, 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 500 gram atau sekitar 33,5 sendok makan. Yakin ribet banget 33,5 sendok makan gane untuk ciduk dawek. Wah. Jika disendokin itu memang sedikit agak ribet karena cukup banyak ya takarannya. Oke, 500 gram tepung terigu protein rendah, misalnya merek kunci biru atau lencana merah sesuai selera. Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih. Pastikan adonannya itu bisa dibentuk seperti ini ya guys. Jadi jika dirasa adonannya itu masih ambyar, kita bisa menambahkan lagi secukupnya minyak goreng hingga adonan menjadi kalis seperti ini. Well guys, karena ini mau dibentuk menjadi 3 macam kue kacang, maka selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama besar seperti ini. By the way, berat masing-masing bulatan ini adalah sekitar 440 gram. Dan ini sengaja ditutup rapat agar adonannya itu tidak rawan kering. Sekarang adonan siap dicetak. Siapkan cetakan kue kacang dengan bentuk sesuai selera. Dan ini saya menggunakan cetakan bentuk kacang seperti ini. Kemudian bentuk daun waru alias lope-lope kayak gue. Dan cetakan cutter berbentuk bulat seperti ini. Untuk mencetak dengan bentuk motif kacang, caranya ambil secukupnya adonan dengan menggunakan sendok takar ukuran 15 gram seperti ini. Agar tidak rawan lengket, bersihkan permukaan cetakan dengan menggunakan sikat gigi baru seperti ini. Masukkan dan tekan-tekan secara perlahan agar adonannya itu tidak rawan lengket. Lalu keluarkan dengan cara didorong pelan seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya untuk mencetak bentuk daun waru, caranya yaitu siapkan meja kerja untuk menggilas adonan. Agar tinggi adonannya itu sama rata saat digilas, letakkan benda pipih atau apa gitu. Dan ini saya menggunakan talenan dengan tinggi yang sama rata di kedua sisi meja kerja seperti ini. Alasi dengan selembar plastik, kemudian ambil secukupnya adonan. Tutup kembali dengan lembaran plastik agar tidak rawan lengket. Lalu gilas sesuai tinggi talenan, yaitu kira-kira setengah sentimeter. Agar mudah dicetak dan tidak rawan lengket, taburi permukaan adonan dengan sedikit tepung terigu dan ratakan. Oke, cetak seperti ini.
Kemudian ambil perlahan. Tuh jadinya seperti ini ya. Cetak sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Terakhir, untuk mencetak bentuk lingkaran itu caranya masih sama dengan bentuk daun waru tadi ya. Setelah adonan digilas dan ditabur-tabur tepung terigu, segera cetak menggunakan cutter bulat seperti ini. Lalu ambil perlahan. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Oke guys, setelah semua adonan dicetak, sekarang adonan siap dipanggang. Panaskan oven listrik atau menggunakan oven tangkring seperti ini juga boleh. Sambil menunggu oven panas, selanjutnya kita bikin untuk polesan kue kacang yang bentuk bulat ini. Caranya yaitu 1 kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh susu kental manis putih. Aduk rata. Jika suka tambahkan sedikit pewarna kuning telur seperti ini. Tuangkan. Aduk hingga rata. Nah ini dia guys hasilnya. Jangan lupa siapkan juga secukupnya wijen putih sekitar 1 sendok teh sesuai selera. Dan untuk selanjutnya oleskan adonan kuning telur ke permukaan kue kacang bulat dengan menggunakan bantuan kuas seperti ini. Setelah dipoles kuning telur, selanjutnya taburi dengan secukupnya wijen seperti ini. Nah sekarang kue kacang siap dipanggang. Setelah oven listrik panas, panggang kue kacang bulat dengan menggunakan api bawah di suhu sekitar 125 derajat Celcius selama 10 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya guys. Setelah 10 menit dipanggang, selanjutnya agar matangnya itu merata, sebaiknya pindah posisi loyang dengan cara diputar balik seperti ini. Kemudian agar tidak rawan gosong, turunkan suhu oven menjadi 100 derajat Celcius saja. Lalu lanjut dipanggang dengan menggunakan api bawah sekitar 7 sampai dengan 10 menit atau hingga kuenya itu benar-benar matang luar dalam. Jika menggunakan oven listrik Mito ini, matangnya itu memang lumayan cepat ya. Jadi cukup dipanggang sekitar 17 sampai dengan 20 menit juga kue kacangnya ini sudah matang. Oke, segera angkat. Nah sekarang kue kacang versi bulat sudah jadi. By the way, kapan hari itu kan saya bikin kue kacang. Dan waktu itu yang versi bulatnya itu sengaja saya panggang dengan menggunakan oven tangkring. Ternyata durasinya itu lebih lama ya. Jika menggunakan oven tangkring begini, kue kacang bulatnya ini dipanggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil atau kira-kira itu sekitar 130 derajat Celcius selama sekitar 40 menit. Oke, jika kue kacang bulatnya itu sudah kelar, selanjutnya ya waktunya memanggang kue kacang motif ini guys. Dan untuk kali ini kita gunakan oven tangkring. Panggang kue kacang dengan menggunakan api sedang agak kecil atau kira-kira suhunya itu sekitar 140 derajat Celcius. Panggang sekitar 25 menit. Setelah 25 menit agar matangnya itu merata, sebaiknya pindah posisi loyang dengan cara diputar balik seperti ini. Kemudian lanjut dipanggang dengan menggunakan suhu yang sama sekitar 25 menit lagi atau hingga kuenya itu benar-benar matang luar dalam. Setelah total dipanggang sekitar 50 menit, sekarang kue kacangnya itu sudah matang ya. Oke, segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Kue kacang sudah benar-benar matang. By the way, ini bisa langsung didinginkan untuk kemudian itu ditempatkan di wadah tertutup ya. Cuma jika suka juga kita bisa menambahkan polesan edible cerdas seperti ini. Hanya saja untuk cara membuatnya ini lumayan ribet ya.
Jadi agar videonya itu tidak terlalu panjang gitu, untuk polesannya itu insya Allah akan saya bagikan secara terpisah di video kue kacang pelangi yang akan tayang di video selanjutnya. Atau kalian juga bisa melihat cara membuat polesan ini di video resep cookies sultan yang mana resep lengkapnya itu sudah pernah tayang di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Nah ini dia guys hasilnya. By the way, jika dipoles lasterda seperti ini, karena ini kan polesannya itu dicampur dengan gula dan lemon tuh. So untuk rasanya itu unik banget karena ada perpaduan asam dan manis. Jadi beneran deh rasanya itu sangat segar dan perlu banget untuk dicoba guys. Catat. Nah sementara untuk kue kacang bentuk daun waru ini, untuk cara memanggangnya itu juga sama. Jika menggunakan oven tangkring, panggang dengan menggunakan api sedang agak kecil atau di suhu sekitar 130 derajat Celcius selama sekitar 45 menit atau hingga kue kacang matang. Dan setelah matang, jika suka kita bisa menghiasnya dengan menggunakan kampes flower seperti ini. Kemudian juga secukupnya coklat batang yang sudah dilelehkan seperti ini. Oke, hias kue kacang seperti ini. Tempelkan bunganya, set. Jadi deh. Alhamdulillah guys, kue kacang dengan 3 bentuk suka-suka siap dimakan ataupun dikemas. Setelah kue kacang dingin, segera kemas agar tidak rawan melempem. Saat dikemas, agar kue kacangnya itu bisa tahan lama, sebaiknya di dalam toplesnya itu ditambahkan pengawet alami berupa silika gel seperti ini ya. Jika ditambahkan silika gel food grade begini, insya Allah kue keringnya itu bisa awet hingga 6 bulan. Atau jika ingin lebih awet lagi, kita bisa menambahkan pengawet alami berupa Hobayo Refreshment Chip seperti ini. Chip pengawet alami ini bisa kita dapatkan di online shop ya guys. Dan untuk harga per satu buahnya itu adalah sekitar Rp1.200. Lumayan mahal sih, karena memang jika ditambahkan chip tersebut, insya Allah kue keringnya itu bisa awet disimpan hingga 1 tahun. Wow, amazing. Nah ini dia guys, kue kacang kemasan toples 500 gram dengan isian sekitar 400 gram sudah siap dijual alias didol. Yakin aduh, pacitannya api kayak gini yang didol ya laris banget kayak mah dijamin. Tenan pokoknya lah, orang gedap terus. Satu resep ini tadi itu jadi sekitar 3 toples saja ya guys. Beneran deh. Selain cantik, yang ini juga rasanya itu endes banget. Yang jelas wajib banget guys untuk dicoba. Selain dikemas toples agar lebih higienis dan eksklusif gitu, kita bisa mengemas kue kacang dengan dibungkus satu persatu seperti ini ya. Jika dibungkus seperti ini, menurut saya sih kue kacangnya itu terlihat lebih mewah ya. Dan untuk plastiknya ini saya beli di online shop, bisa di Shopee atau di Tokopedia juga banyak. Jadi silahkan dicari sesuai selera saja. Dan jika dibungkus begini juga menurut saya sih itu jadi lebih tahan banting. Jadi walau dijatuhkan begini juga kuenya itu bisa tetap cantik dan anti remak. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kue kacang ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin, tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.